Kamu belum menikah, ini urusan keluarga Guan. Atas dasar apa kamu ikut campur? Karena aku pacar kakakmu calon suaminya. Kamu cari masalah ya? Bisa nggak kamu kebiasaanmu suka main tangan? Bisa nggak kamu berubah? Udah deh, aku kasih tahu ya, tadi kakakmu udah setuju. Aku dengar semuanya, kenapa kamu harus selesaikan hari ini? Iya, Ayah ibu, kalian pilih kasih ya sejak ada dia. Kalian mulai memihak Guan Yuking. Kalian pernah mikirin anak kalian sendiri nggak? Aku nggak ngerti. Anak kandung dan menantu, siapa yang lebih penting? Ayah kamu nggak sayang aku lagi ya? Masa sih kami nggak sayang sama kamu? Kamu ngomong apa sih? Udah deh. Ayo pulang udah. pulang. Bilang. Kamu lihat orang itu. Oke, kamu bantu awasin aku langsung ke sana. Guan Yuking besok ya besok, kalau kamu nggak bisa selesaikan. Aku nggak bakal beres sama kamu, Bauer. Ini semua gara-gara kamu yang manjain. Ayo pulang istirahat. Sini aku yang bantu. Anak ini, Ayo pulang istirahat bener deh. pulang dulu. Oke. Bajumu udah cukup. Gak perlu bawa banyak-banyak. Gak perlu ganti baju setiap hari. Kamu bawa obat nyamuk gak? Aku pernah terbang ke Afrika Selatan. Di sana banyak nyamuk. Kamu gak bilang, aku malah lupa. Apa ini? Gak boleh lihat. Wah, sekarang kamu punya rahasia. Aku gak cuma punya rahasia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki aku misterius. Aku mau lihat, kasih lihat. Nanti aku balik kasih lihat. Oke deh. Kalau kamu udah sampai sana, ingat telepon aku. Katanya sinyal di sana jelek, nggak bisa setiap hari dengar suaramu. Aku nggak peduli, yang penting ada sinyal. Kamu langsung kirim pesan ke aku. Dulu kita teman online, sekarang bahkan teman online nggak bisa dilakukan lagi. Tunggu aku balik, kita gak akan lakuin pasangan awan lagi. Setiap hari bikin kamu betah nempel sama aku. Jaga diri baik-baik ya. Kalau nggak aku terbang ke sana bawa kamu balik. Siap Kapten Guan. Sudah 3 hari. Aku gak percaya kamu gak balik. Beneran bikin aku nunggu. Pembohong si bodoh itu aku. Ayah, kenapa kamu datang? Kamu baik-baik aja kan ayah? Aku kasih tahu urusanmu, kamu gak bisa sembunyiin dari aku. Aku kasih tahu, mata ayahmu itu cermin ajaib. Ini kan perusahaan dasi itu. Ayah, kamu baik-baik aja kan? Uang kita. Apa ada masalah? Aku ke toilet dulu balik. Aku gak tahan pipis di celana. Jangan sembunyiin dari aku uang simpananmu itu. Apa udah hilang?
Ayah dengar dari mana? Iya udah. Bukan jangan bilang banyak-banyak. Bilang aja iya atau bukan. Aku kasih tahu ayahmu itu orang yang udah banyak pengalaman. Masalah ini, aku bisa tahan kasih tahu aku. Uang sepatu itu. Mungkin beneran gak bisa balik. Beneran maaf ya. Ayah. Kan kamu bilang tahan badai? Ayah. Laoli ayah, kalau kamu bisa dengar aku, angguk aja ayah. Kenapa bisa jadi begini? Gimana ini? Laoli beneran. Ganggu siapa sih? Dokter ayahku gimana? Keadaannya kurang baik kalau terus gak sadar. Bisa lumpuh sebelah, kalian harus siap mental. Segitunya? Observasi di rumah sakit dulu beberapa hari. Mama kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Guan Zhenlei mana? Panggil dia. Aku mau tanya. Ayahku kenapa tiba-tiba jadi begini? Dia masih bayar di bawah? Panggil dia, oke mama jangan panik. Aku sekarang panggil dia. Apa katamu? Kamu menghilangkan mobil yang Bei belikan untukmu, dan uang simpanan Laoli. Semuanya habis. Awalnya keuntungannya sangat bagus. Benar-benar bagus, kemudian saya tambah sedikit. Saya juga tidak menyangka ayah bisa menabung uang simpanan sebanyak itu. Bagaimana kamu ditipu orang? Masih mengeluh uang mertuamu banyak bukan? Kamu pikir kamu siapa? Sehari-hari cuma dapat uang untuk beli nasi kotak. Kamu masih main investasi. Zhenlei, kamu sudah janji sama saya. Kamu bilang akan mengemudi dengan baik. Kamu juga bilang tidak akan memikirkan lagi mimpi untuk mendapatkan uang banyak. Kamu hitung sendiri dari awal sampai sekarang. Kamu sudah kehilangan 2 mobil. Sekarang uang ayah juga hilang. Kamu mau bagaimana lagi? Bei saya ini juga ingin bisa menghasilkan lebih banyak untuk keluarga. Hanya mengemudi berapa yang bisa saya dapatkan. Benar. Li Bei, kamu lihat baik-baik. Ini pria yang kamu rela mencuri buku nikah untuk menikahinya. Dia memang seperti itu, benar. Ini pria yang saya cari, saya yang buta, oke. Kamu masih berteriak pada saya. Mama jangan bertengkar lagi, ini salah saya. Salah saya yang merusak semuanya, saya salah. Mama, tapi sebenarnya niat saya bukan untuk keluarga kita. Mama. Ayah jadi seperti ini pasti kamu tidak nyaman. Tapi saya ini benar-benar berniat baik tapi malah merusak. Saya berterima kasih padamu. Niat baikmu keluarga Li tidak bisa menerimanya, tarik kembali. Mama saya salah, jangan. Bei, kamu bantu saya menenangkan mama ya. Pergi. Bei. Pergi, saya tidak ingin melihatmu pergi. Bei. Tidak ingin melihatmu pergi. Bei, Chen Can. Bei, saya salah tadi, saya tidak bicara baik. Buka pintunya, saya ulangi lagi ya. Bei. Bei. Tidak ada pintu. Aku kasih tahu kalau Laoli nggak bangun-bangun. Aku nggak bakal bersama kamu pergi sana. Mama jangan marah-marah, mama aku salah. Bei, bukain pintu dong. Jangan ngomong aku nggak mau ketemu kamu pergi sana. Bei, aku bukain pintu ya. Mas tolong jangan berisik, ini rumah sakit. Gimana aku bisa tenang? Ini udah genting banget. Laporan kinerja bulan ini sudah dilihat belum? Maaf Pak Jiang.
Perusahaan ada peraturan baru. Kalau target bulan ini nggak tercapai, akan ditambahkan ke target bulan depan. Kalau terus-terusan nggak tercapai, target kinerja bakal makin besar. Masalah bonus ke depannya. Jangan harap deh. Peraturannya terlalu ketat ya. Anda tahu gaji pokok kita sehari-hari udah rendah. Semua ngandelin bonus. Dan Anda juga tahu. Membena klien yang matang. Nggak bisa sehari 2 hari. Anda lihat klien saya. Baru bisa mulai bisnis sama mereka kan. Anda tahu sumber daya klien sangat penting. Lalu kenapa dulu Anda suruh Lan Kiao Kiao yang urus? Sekarang ada masalah ini, Anda harus tanggung jawab. Ya saya yang salah. Saya pasti bertanggung jawab. Tapi perusahaan nggak bisa hanya karena ini. Langsung menghabisi saya kan. Sebetulnya sebelumnya saya juga sudah mengerjakan banyak proyek besar untuk perusahaan kan. Betul. Perusahaan juga sudah memberi bonus kinerja yang sesuai. Seperti ini aturan reward dan punishment-nya, apa ada masalah? Tante Su, Yuking ya? Mama saya bikin beberapa masakan. Suruh saya bawa ke sini. Masuk dulu. Oke. Tante kenapa wajahnya pucat gitu? Ada yang nggak enak badan. Nggak kok, semua baik-baik aja. Jangan khawatir. Ini semua masakan mama saya. Ini masakan yang aku masak. Aku temani kamu makan ya Tante. Masakan mama aku enak banget. Taruh di sini aja aku. Aku belum mau makan sekarang. Pulang kasih tahu mama kamu terima kasih ya. Aku harus pergi ke King Feng. Bersih-bersih kamar. Tante, Bersih-bersih kamar ya. Lau Chen, aku segera sampai. Kamu harus tenangkan Bos Yo. Hari ini kita harus dapatkan order ini, oke? Oke. Halo Pak An, apa aku bisa bicara? Ikut pasti ikut iya. Bukan itu berapa harganya? 50.000 ya 50.000 oke. Oke gak masalah 50.000 ya 50.000, aku akan segera bayar. Oke. Oke bye. Itu. Manajer Sang dari Departemen Kredit ya.
Aku Sihjun, aku mau kasih tahu kamu. Aku cuma mau tanya-tanya tentang. Itu tentang pinjaman hipotek rumah. Oke. Kak Doyun, aku rekomendasikan itu, perusahaan media baru. Kamu rasa gimana? Perusahaannya bagus. Cuma kemampuan aku kurang satu artikel. Ditolak 20 kali. Jangan cuma bilang yang jelek-jelek aja teman aku. Siawan bilang. Kalau orang lain yang kerjain pasti gak bisa. Tapi kamu beda. Kamu terus mengubah. Terus belajar hal baru dengan semangat seperti itu. Teruskan masa depan cerah. Sudah diubah berkali-kali, aku masih belum paham. Akhir-akhir ini aku sering meragukan diri sendiri. Apa aku sudah ketinggalan zaman? Sebenarnya aku sudah baca artikel kamu. Aku rasa cukup bagus. Jangan menghibur aku. Aku gak menghibur kamu Kak Doyun, aku bicara jujur. Kamu pikir artikel di Subscription sekarang. Mayoritas cuma tulisan motivasi. Standarnya sangat rendah, cuma ambil beberapa kalimat bijak. Disatukan bersama mereka, hanya disatukan. Tidak ada perasaan apapun, tapi kamu berbeda. Meskipun tulisanmu sederhana. Tapi memang dari hati. Tapi kliknya sangat sedikit. Mari aku jelaskan secara detail. Tunggu sebentar, aku rekam dulu. Ayo. Oke Yuking. Hari ini aku memanggilmu, aku ingin bertanya. Bagaimana kabar King Feng sekarang? Dia sudah menetap di rumah sakit bantuan. Semuanya berjalan lancar, tapi komunikasinya kurang bagus kita berhubungan. Juga terputus-putus, dia menyuruhku menyampaikan terima kasih atas pengaturanmu. Lancar saja sudah bagus. Waktu itu King Feng datang padaku bilang mau jadi relawan di Afrika. Membuatku kaget, tapi aku bisa memahaminya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang berharga. Dia juga tidak mau. Ilmu kedokteran yang sudah dipelajarinya. Tidak ada tempat untuk diterapkan. Aku sangat mengerti pemikirannya. Jadi aku bersedia membantunya. Dia tidak ingin menghentikan tangan yang menyembuhkan orang. Aku juga bersedia mendukungnya. Waktu itu King Feng bilang padaku, kamu pasti akan mendukungnya. Bagus sekali kalian berdua memang. Saling memahami. Direktur Gao. Sebenarnya aku datang hari ini. Aku juga ingin bertanya tentang Lan Kiao. Saat ini tim investigasi belum bisa membantah pernyataan Lan Kiao. Sebelumnya aku menyuruh King Feng datang menonton rekaman video. Kami menemukan sehari sebelum operasi. Lan Kiao memberi ayahnya minum sup. Kemudian King Feng bilang padaku, ingin bertanya pada Lan Kiao untuk memperjelas. Setelah itu tidak pernah dibahas lagi. Apa dia pernah bilang padamu? Tidak, dia tidak bilang apa-apa. Sebelum operasi pasien boleh makan apa? Tidak boleh makan apa? Dokter akan menjelaskan dengan detail. Biasanya pasien dan keluarga akan melaksanakan dengan ketat. Lan Kiao waktu itu memberi ayahnya minum apa ya? Hal ini berkaitan dengan kejadian medis. Apakah ada hubungan langsung? Din Gao, bisakah Anda menjelaskan detail kejadian hari itu sekali lagi kepada saya? Baik. Ini. Yuking cuci tangan dan makan. Datang. Apa yang kamu masak? Wanginya sekali. Sup labu iga dan rumput laut. Bagus untuk meredakan panas. Menurutku cara Ibu King Feng membuat sup. Juga bermasalah minum terlalu banyak sup obat. Tubuh tidak hanya tidak tahan, tapi juga bisa mimisan. Benarkah? Lan Kiao. Kamu datang untuk apa? Apakah Su King Feng pernah mencarimu? Dia mencarimu, kamu juga mencarinya. Bisakah kalian datang bersama? Jangan satu persatu mengganggu saya. Apa yang kalian bicarakan? Kamu pacarnya, seharusnya tanya dia. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu kamu terlalu jauh cemburu. Dia bertanya kepada saya tentang sup apa yang saya berikan kepada ayah saya. Aneh sekali jika dia ingin mengelak dari tanggung jawab. Seharusnya dia mencari alasan yang lebih baik.
Apakah sebelum operasi sup yang kamu berikan kepada ayahmu juga mengandung ramuan ini? Saya membuat sup untuk ayah saya, apa salahnya? Guan Yuqing sekarang Su Qingfeng. Berhutang nyawa ayah saya, kalian pikirkan baik-baik. Bagaimana membayar nyawa ayah saya? Jangan tanya pertanyaan aneh ini. Apakah kamu tahu? Pasien sebelum operasi harus mengikuti saran dokter. Tidak boleh sembarangan mengonsumsi suplemen, terutama operasi tumor. Kami wali dalam, menerbangkan pesawat. Tapi mungkin tidak mengerti tentang ramuan ini. Desa kami selalu mengumpulkan ramuan baik. Hari ini saya akan menjelaskan kepadamu. Sup saya mengandung ginseng Angelica dan Sanqi. Ginseng baik untuk limpa dan paru-paru, Angelica baik untuk darah. Sanqi melancarkan peredaran darah, apa masalahnya? Seluruh proses operasi direkam. Setiap tahap tidak ada kesalahan. Setelah tumor berhasil diangkat, malah terjadi pendarahan besar. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan supmu, tapi kamu baru saja mengatakan Sanqi melancarkan peredaran darah. Apakah boleh diminum sebelum operasi? Jangan mencoba menipu saya. Kamu cuma mau bilang, aku yang bikin ayahku mati ya? Aku kasih tahu, Su Qingfeng sendiri yang berdiri di sini, dia juga gak berani ngomong begitu. Yang bikin ayahku mati ya dia. Gak ada hubungannya sama semangkok sup ini. Silakan pergi, kalau nggak aku juga gak akan kasih ampun. Nenek. Sekarang aku akhirnya ngerti. Dia datang dari jauh, awalnya khusus mau nanya tentang sup itu, tapi akhirnya pergi tanpa ngomong apa-apa. Sebenarnya kamu mau apa? Dia takut kamu sakit hati dan menyalahkan diri sendiri. Lan Kiao Kiao, kamu lebih tahu dari siapapun. Penyakit ayahmu, berapa banyak rumah sakit yang gak berani terima, termasuk yang 11, berapa banyak orang yang menentang. Dia tahan semua pertanyaan dan tekanan untuk operasi ayahmu. Dia cuma berpikir, selama masih ada sedikit harapan hidup, jangan menyerah, ya kan? Setelah sampai di rumahmu, bahkan aku bisa tebak penyebab pendarahan besar itu. Aku percaya dia pasti tahu. Dia lebih memilih menahan kerusakan yang kamu buat pada karirnya. Lebih memilih mengambil risiko lisensi dokternya dicabut. Dia juga nggak mau ngomong semua ini. Dia cuma takut kamu nggak kuat. Kalau kamu hancur, nenekmu siapa yang akan merawat? Dia baik hati sekali. Kenapa kamu begitu sama dia? Aku nggak percaya. Pergi. Kiao Kiao. Dari awal sampai akhir, Qingfeng nggak melakukan satu pun yang merugikan keluargamu atau merugikan kamu. Hati-hati. Kalau begitu maksudmu, Lan Kiao Kiao yang menghubungi rumah sakit. Lan Kiao Kiao mengaku dia percaya pada pengobatan alternatif untuk meningkatkan stamina ayahnya. Sehari sebelum operasi, Lan Xiao Xiao memberi Lan Xuanju semangkok besar sup ginseng. Setelah investigasi, rumah sakit membuktikan memang karena alasan ini yang menyebabkan pendarahan besar saat operasi. Bagaimanapun juga untung dia yang mengungkapkan kebenaran. Laporan forensik juga sudah keluar. Proses operasi di semua departemen tidak ada masalah. Dosis anestesi juga sesuai dengan standar. Jadi, kecelakaan operasi Lan Xuanju tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kita. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun.
Lalu bagaimana dengan King Feng? King Feng sudah dibebaskan dari tuduhan. Pimpinan rumah sakit sudah memutuskan mencabut hukuman penghentian tugas King Feng, mengembalikan dia ke poliklinik dan operasi. Akhirnya hari ini tiba. Yu King, kamu sudah menemui Lan Kiao Kiao kan? Setelah berbicara dengan Anda hari itu, saya jadi sangat penasaran. Apa sebenarnya yang King Feng katakan pada Lan Kiao Kiao? Saya pun pergi menemui Lan Kiao Kiao, baru menemukan ini. Tentang ramuan Sanqi Ginseng. Yu King, kamu benar-benar harus berterima kasih. Kalau bukan karena persuasimu, King Feng tidak mungkin bisa dibebaskan. Sebenarnya yang harus berterima kasih bukan saya tapi King Feng sendiri. Oh ya, begitu saya mendapat kabar King Feng kembali bekerja langsung. Saya mau telepon dia tapi saya terus tidak bisa menghubunginya. Bagaimana keadaannya sekarang? Kami baru-baru ini berhubungan tapi terputus-putus. Tapi Anda jangan khawatir, saya pasti akan memberitahunya. Dan juga kabar baik ini harus diberitahukan pada Tante Siulan. Tentu saja sebentar lagi. Saya akan ke rumahnya, dia pasti senang. Yu King, kamu benar-benar gadis yang baik. Setelah King Feng kena masalah, kamu selalu mendukungnya. Bisa bertemu denganmu adalah keberuntungan King Feng. Saya rasa bisa bertemu dengannya, juga keberuntungan saya. Lao Su Yu King, kami barusan bicara dengan Anda tentang itu. Anda mengerti kan? King Feng sudah tidak apa-apa. Akan kembali bekerja. Masalahnya akhirnya selesai. Iya, bagaimana menurutmu? Mengapa kamu masih terlihat lesu? Dia baik-baik saja. Tidak berarti aku baik-baik saja. Aku benar-benar salah besar. Bibi, barusan sudah dikatakan King Feng baik-baik saja. Mari kita lupakan masalah ini baik. Jangan dipikirkan lagi. Bagianku ini tidak bisa dilupakan. Kenapa masih tidak bisa dilupakan? Benteng besar. Aku adalah tuk-tuk benteng besar. Biasanya aku yang tuk-tuk padamu. Kamu jadi senapan mesin, kamu tuk-tuk aku sekali. Biarkan aku merasakan rasanya tuk-tuk. Benteng. Aku bilang kamu tidak bisa. Bisakah kamu menasihati? Bibi, jangan pedulikan ayahku begini. Aku ajak kamu jalan-jalan. Kita pergi ke mall besar, ajak kamu makan enak. Beli baju baru, kita berdandan cantik. Tunggu King Feng kembali. Ya. Ayo. Aku tidak mau pergi. Aku tidak pantas. Ini. Aku tidak layak. Tidak, Bibi itu. Aku tidak layak. Jangan ini. Salah besar. Aku tidak bisa dimaafkan. Ini. Benteng besar orang yang sangat menjaga gengsi. Tampaknya perlu waktu untuk pulih. Lalu bagaimana ini? Oh ya, kamu sudah telepon King Feng belum? Sampai sekarang belum bisa dihubungi. Telepon lagi, telepon lagi. Masih belum bisa dihubungi. Ayah, kalau King Feng tidak bisa dihubungi, jangan bilang Bibi Su, nanti dia semakin marah. Baik. Tenang saja, aku sudah punya rencana.
Kondisi Jessimen Alan Duo semakin parah. Detak jantungnya semakin cepat. Peningkatan detak jantung tidak sesuai dengan suhu tubuh. Aku curiga ini miokarditis virus. Kalau tidak segera diobati dengan suntikan, dia bisa dalam bahaya. Tapi sekarang obat sudah habis, sinyal komunikasi juga buruk. Persediaan baru datang minggu depan. Di gudang tidak ada satupun antibiotik tersisa. Kita tidak bisa menunggu lagi. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit di kota. Dari sini ke kota harus melewati Gurun Kalahari. Bagaimana kalau kita tunggu dulu? Kasih aku kunci mobilnya. Terima kasih. Alan Duo bangun. Alan Duo. Kenapa kita masih di sini? Tidak apa-apa, badai pasir sudah berlalu. Mereka akan segera menyelamatkan kita. Apakah kita akan mati? Aku ingin bertemu orang tuaku sekarang. Tidak percayalah pada dokter. Kita pasti akan diselamatkan. Kamu ingin menjadi pahlawan. Kalau begitu mari kita anggap hari ini sebagai ujian untuk pahlawan kecil. Ayo Alan Duo. Kita harus pergi sebelum gelap. Kalau tidak akan ada bahaya. Coba cari bantuan. Ayo.
Dok, aku sangat haus. Bagaimana perasaanmu sudah lebih baik? Aku masih haus, aku ingin minum lagi. Ayo minum lagi sedikit. Alan Duo. Kita tidak tahu kapan kita akan diselamatkan. Air sangat berharga. Harus hemat, oke? Dok, kamu tidak haus. Aku sudah dewasa, tidak apa-apa. Alan Duo, ayo. Kita pergi. Alan Duo, sebentar lagi gelap. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Halo, ini King Feng. Halo, nama saya Jessie Man. Saya adalah rekan kerja Su King Feng di Ramallah. Anda adalah kontak daruratnya. Apa benar Anda Guan Yu King? Ya, saya ada apa? Ada kabar buruk yang harus saya sampaikan kepada Anda. Kemarin Dr. Su King Feng mengantarkan seorang pasien ke rumah sakit di kota, namun tiba-tiba terjadi badai pasir di gurun itu. Sekarang dia dan pasien tersebut kehilangan kontak. Tidak diketahui keberadaannya. Apa tim penyelamat sudah dikirim? Dikirim. Tim penyelamat sudah mencari seharian penuh. Tapi karena badai pasir, bentang alam gurun berubah drastis, menyulitkan pencarian. Saat ini belum ada kabar apapun menurut aturan. Kami harus memberitahu kontak darurat segera. Namun tenang saja, kami pasti akan berusaha sepenuhnya untuk menemukan Dr. Su King Feng. Baik, terima kasih. Yu King, kenapa tiba-tiba kamu ingin pergi mencari King Feng? Bukan katanya kamu tidak bisa menghubunginya? Justru karena tidak bisa dihubungi, aku harus mencarinya. Lagi pula lebih baik daripada menunggu di sini tanpa melakukan apapun, kan? Tapi kamu tidak mengenal daerah itu lalu pergi sendirian. Ibu tidak tenang kalau kamu begini. Apa sih yang ibu khawatirkan? Kamu lupa aku sudah bekerja 2 tahun di sana dulu. Aku sangat mengenal tempat itu. Beneran deh, nggak bakal ada masalah kok. Nggak mungkin terjadi apa-apa, lagi pula King Feng di sana. Punya banyak teman internasional yang membantu. Apa sih yang bisa terjadi? Kalau memang benar-benar buntu baru, kita cari bantuan dari kedutaan besar Tiongkok. Betul juga. Kamu harus bawa baju lebih banyak ya. Kalau cuaca berubah tiba-tiba. Oke Bu, obat-obatan ini sudah kedaluarsa loh. Cek secara rutin ya. Ayah kan sering sakit-sakitan. Jadi aku simpan buat jaga-jaga. Oke, aku buang. Udah deh ayah, ibu jangan khawatirin aku terus. Sebenarnya kali ini aku juga ingin membawa surat pemanggilan kerja untuk diberikan padanya sebagai kejutan. Pico. Oke, kalau begitu ayo berangkat. Nanti kamu tidur lebih awal juga ya. Ada yang ingin kau katakan?
Kota berada di arah tenggara dari perkemahan. Ada 2 rute jarak lurus, 287 km. Tim penyelamat sudah mencari selama 3 hari, tapi masih belum menemukan Dr. Su King Fan. Apa mereka membawa perbekalan? Hanya beberapa botol air dan sedikit makanan. Dalam kondisi buruk seperti ini mereka paling hanya bisa bertahan 72 jam lagi. Kita akan mencari cara. Kamu dan aku harus mencari cara sendiri untuk menemukannya. Bagaimana kau mau mencarinya? Di sana adalah gurun pasir. Terima kasih, Jesse Man. Wei Ersun, ini aku butuh bantuanmu. Terima kasih. Alan Duo, bertahanlah, tim penyelamat pasti akan menemukan kita. Gurun pasir ini sangat luas. Bagaimana jika mereka tidak bisa melihat kita?